Sebut saja namaku Satria. Aku tinggal di daerah Bandung Selatan, lebih tepatnya di daerah Ciparai. Malam ini aku akan menceritakan pengalaman yang kualami, lebih tepatnya di tahun 2015. Jadi saat itu, aku dan temanku mengalami sebuah peristiwa yang benar-benar membekas di ingatanku. Bertemu dengan sesosok pocong, dan sosok itu seakan selalu menghantuiku di dalam mimpi ketika aku menceritakan kejadiannya. Ya pada tahun 2000-an lah baru aku mulai tenang. Sosok tersebut sudah hilang di dalam mimpiku. Jadi gini, saat itu aku mempunyai teman dekat. Sebut saja namanya si Bule. Si Bule ini menjadi teman ketika aku masuk SMP dulu. Kita benar-benar dekat. Bahkan sampai SMA dan kuliah pun kita sama-sama. Si Bule sendiri dia tinggal di kampung sebelah. Tapi biasanya di malam-malam libur, si Bule ini sering main ke rumahku. Karena dia akrab dengan semua keluargaku. Tak jarang dia juga sering menginap di sana. Nah, rutinitas ketika malam minggu, biasanya aku dan si Bule sering nongkrong di warung kopi. Warung kopi tersebut jaraknya sebenarnya tidak terlalu jauh dari rumah. Kurang lebih sekitar 800 meter. Biasanya kita berangkat ke sana itu menggunakan sepeda motor. Tapi malam itu aku berencana ingin berjalan kaki saja. Rumahku sendiri rutenya berada di daerah gang-gang kecil. Jadi masih banyak rumah-rumah, jarang lahan kosongnya. Saat itu kita berjalan berduaan sama si Bule menuju warung kopi yang memang sudah menjadi langganan kami. Kenapa aku memang suka nongkrong di sana? Karena kebetulan di warung kopi tersebut itu ada wifi gratisnya. Jadi sekalian ngopi, kita bisa menggunakan wifi. Di situ juga banyak anak-anak yang sering nongkrong untuk sekedar main game online juga. Aku dan si Bule memang kecanduan salah satu game online. Jadi kita ke sana untuk mencari sinyal yang bagus juga. Kita terus saja berjalan ke sana. Nah, di sepanjang perjalanan kami, jalannya ini posisi lampu penerangannya itu sangat jarang. Jadi per 10 meter baru ada lampu, bahkan ada yang sampai 20 meter baru ada lampu penerangan lagi. Namun di kanan kirinya masih banyak rumah-rumah. Tepat setelah 400 meter dari rumah menuju jarak warung kopi tersebut, nah di situ di sebelah kanan ada sebuah rumah besar. Rumah tersebut dikelilingi oleh pagar besi yang lumayan tinggi. Rumah itu sudah lama kosong, gelap gulita. Bahkan tampak menyeramkan saat aku coba melihat ke sana. Padahal saat itu aku berangkat sama si Bule kurang lebih pada pukul setengah 7 malam. Situasi juga masih ramai. Tapi saat melihat ke arah rumah itu, ada kesan ngeri juga. Tak berapa lama kemudian, kami pun sampai di warung kopi tersebut. Situasi di sana juga belum terlalu ramai. Di dalam hanya ada beberapa kelompok orang yang sudah berkumpul. Aku memilih di pojok saat itu. Aku duduk dan si Bule memesan kopi. Pemilik warung kopi tersebut dan pelayannya memang sudah hafal kepada kami berdua. Karena saking seringnya kita datang ke sana. Bahkan mereka sampai memberi julukan kepada kami berdua, yaitu para pemburu wifi. Ya, tapi memang kenyataannya seperti itu. Di mana ada wifi gratis, nah disitulah kita berada. Itu prinsipku dan Bule. Setelah minuman datang, di situ kita mulai buka ponsel, lalu lanjut main game online. Singkat cerita, saking asiknya main game online, tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Nah, di situ saat aku merogoh kantong, aku baru sadar kalau aku lupa bawa kunci. Padahal biasanya ketika malam minggu kalau aku keluar untuk nongkrong, biasanya aku bawa kunci cadangan. Di situ aku bilang sama si Bule, "Lek, aku nggak bawa kunci, lupa. Kita pulang dulu yuk ah. Gak enak kalau nyampe larut malam. Apalagi harus ngebangunin orang-orang di rumah. Ntar gak enak sama orang tuaku."
Si bule tampak mengiyakan, namun dari wajahnya terlihat sedikit kecewa. Ya karena biasanya ketika kita nongkrong di warung kopi tersebut, kita pulang biasanya pada pukul 1 bahkan sampai pukul 2. Karena warung kopi ini biasanya buka sampai pukul 3 pagi. Situasi di warung kopi itu juga sudah mulai ramai. Bahkan di luar pun ada beberapa kelompok yang sedang nongkrong. Setelah membayar, kami lalu berlanjut untuk pulang. Situasi setelah masuk ke gang ke jalur tempat rumah kami itu, di situ mulai sepi. Karena sudah jarang orang yang beraktivitas di sana. Entah kenapa saat itu, saat dimulai berjalan, perasaanku agak sedikit was-was. Entah kenapa, ada perasaan cemas saat berjalan. Padahal ini bukan pertama kalinya aku lewat sini. Ya mungkin karena biasanya aku naik motor dan kali ini barulah aku berjalan kaki. Untuk mengusir rasa sepi, aku ngobrol dengan si bule. Aku ngobrol ngalor ngidul sama si bule. Nah, si bule ini jalannya agak sedikit di belakangku. Ya mungkin hanya berbeda 1-2 langkahan lah. Tepat si bule di belakangku. Kita terus saja ngobrol untuk terus mengusir sepi. Nah, hingga akhirnya kita sampai di sebuah titik, yaitu tepat di dekat rumah besar tersebut. Aku mulai melihat ke arah rumah itu. Nah, rumah itu sekarang berada di posisi sebelah kiriku. Di situ tampak benar-benar gelap. Halamannya yang benar tampak mencekam. Padahal setauku kalau misalnya siang, di halaman rumah tersebut itu banyak pohon-pohonan besar. Mulai dari pohon durian, rambutan, mangga, belimbing. Bahkan tak jarang kalau pohon-pohon tersebut sedang bermusim buah, jadi kita sering ngambilin ke situ. Itu tidak ada yang melarang, karena memang rumah itu tak ada yang ngurus juga. Terlihat ilalangnya pun sudah tinggi-tinggi, bahkan hampir setinggiku. Di situ aku tanya kepada si bule, "Le, kamu kalau misalnya itu dikasih rumah gede gitu, kamu mau tinggalin gak?" "Oh gak ah, aku mah takut tinggal di tempat kayak gituan." "Ya jelas lah, siapa juga yang bakal mau, Le. Coba lihat halamannya gitu. Apalagi di dalamnya. Itu rumah sudah lama gak ditinggalin, Le. Bisa-bisa di dalamnya banyak setannya." Mendengar ucapanku seperti itu, nah si bule tiba-tiba menghentikan langkahnya. "Le, kok diam, Le? Kamu kenapa, Le?" "Le, jangan bercanda, Le." Aku noleh ke depan. Nah, si bule ini kulihat dia menatap ke arah pojokan pagar rumah tersebut. Matanya terus menatap ke arah situ, tapi terlihat ada perasaan cemas. Nah, si bule lihat apaan? Aku nengok, kulihat apa yang dilihat oleh si bule tersebut. Tepat di ujung pagar di dalam itu seperti ada sesuatu yang putih. Aku perhatikan. Apa itu? Apa itu kain? Kok tampak berbeda? Pasti kain atau bekas spanduk campur. Di situ aku tanya kembali si bule. Le, kamu gak apa-apa, Le?" Nah, si bule ini malah bengong. Dia seakan mematung menatap ke arah tersebut. Le, sadar, Le. Hei, sadar." Sorry bro. "Kenapa kamu, Le?" "Ya, gue gak enak perasaan. Ini aja ya, kita balik lagi aja ke kedai kopi tadi." "Apaan sih kamu balik lagi ke sana? Mau nginep di situ? Nih, kedai kopi di sana itu jam 3 juga udah tutup. Kamu kenapa takut itu sama yang putih? Le, itu palingan spanduk ataupun kain apa kayak yang jatuh. Bukan apa-apa kok. Udah, bentar lagi ini kok. Kalau misalnya takut lu lari duluan. Tenang aja, gak akan apa-apa kok." Terlihat wajah si bule ini benar-benar ketakutan. Aku terus memastikan bahwa kain putih itu ya mungkin hanya spanduk. Bukan apa-apa, bukan sesuatu hal yang harus ditakutkan. Hingga akhirnya setelah memaksa si bule mau melanjutkan perjalanan. Nah, kita mulai berjalan. Kini si bule beriringan denganku. Aku di sebelah kiri, nah si bule di sebelah kananku. Namun saat ku coba diajak ngobrol, si bule ini tampak dia diam sambil menundukkan pandangannya.
Dia menunduk terus ke bawah, tidak mau melihat ke depan. Di situ aku terus saja berjalan kan. Hingga akhirnya kita mulai dekat dengan kain putih itu. Ya jaraknya mungkin sekitar 5 sampai 6 meteran di depan, tepat di sebelah kiri. Nah dari pagar, kain putih itu di dalam posisinya jarak 3 meteran dari pagar. Aku coba menatap ke depan. Aku sendiri entah kenapa saat itu tidak mau melirik ke arah kain putih itu. Di situ dengan sendirinya detak jantungku ini berdebar. Padahal saat itu aku coba yakinkan, tak ada sesuatu yang aneh. Tak ada sesuatu yang aneh. Tak ada sesuatu yang aneh. Tepat ketika kita sudah benar-benar mendekat sejajar dengan kain putih itu, aku mendengar suara gerangan. Mendengar itu jantungku seakan mau copot. Nah, si bule saat itu hendak lari, tangannya aku pegang. Posisinya dia masih menunduk ke bawah. Tapi kulihat dia seperti gemetar ketakutan. Tangannya juga itu bergetar. Dia seperti merinding. Namun saat kita melihat ke depan, aku melihat sebuah bayangan putih tiba-tiba melompat dari dalam pagar langsung tepat ke depan kami. Otomatis aku yang melihat ke depan langsung bertatap-tatapan dengan sosok bayangan putih itu. Di situ karena kaget, aku sampai terjatuh. Si bule yang posisinya melihat ke tanah, dia belum melihat ke depan. Aku jatuh, dia ketarik denganku. Ikutan jatuh. Pandangannya terpaksa dia melihat ke arah depan. Tepat di depan kami, itu terlihat sesosok kain putih membungkus tubuh sesosok manusia. Di situ si kainnya ini tidak tampak seperti pocong layak umumnya. Jadi si tengahnya ini tepat dari dekat leher ke dada itu tidak terikat, tapi terbuka. Terbuka mungkin sekitar 1 jengkalan. Namun di situ kita bisa melihat tepat di bagian dadanya tersebut itu terlihat tulangnya dan bagian dagingnya yang seperti sudah membusuk serta mengeluarkan aroma yang tidak sedap, benar-benar tidak sedap. Rasanya saat itu aku ingin muntah, tapi rasa ketakutanku lebih besar hingga akhirnya menahan rasa tersebut. Aku yang benar-benar ketakutan hanya bisa gemetar. Ingin rasanya aku melompat, tapi kakiku kaku. Mulutku juga tidak bisa berteriak sama sekali. Kulihat si bule sepertinya sudah benar-benar shock. Dia bahkan terlihat seperti meminta ampun kepada sosok itu. Tapi mulutnya ini gemetar, tidak bisa berbicara sama sekali. Dan saat itu, kulihat dengan jelas wajah sosok itu yang berwarna hitam, matanya yang berwarna putih, dan mulutnya tiba-tiba menganga. Setelah menganga, dia melompat tepat ke depan kami. Kami yang sedang terduduk saat itu kaget. Posisi jaraknya jadi benar-benar dekat. Hanya 1 meter di depan kami. Aku saat itu sempat mengguling ke belakang dan ingin menarik si bule. Namun si bule ini seperti tertahan. Sangat berat. Tapi aku coba paksa dan tarik tangannya. Dan sosok itu seperti mendekatkan wajahnya ke arah si bule. Untungnya saat itu si bule sempat aku tarik tangannya. Saat aku tarik, si bule sempat terjatuh jadi terlentang. Dan di situ dia mulai tersadar. Akhirnya dia bangkit dan malah lari meninggalkanku. Otomatis aku langsung mengikut si bule dari belakang berlari. Kami lari kembali ke arah kedai kopi saat itu. Kita tidak ada berbicara atau berteriak minta tolong. Kita terus berlari ke sana. Padahal saat itu setelah rumah besar tersebut, kita sebenarnya melewati beberapa rumah warga. Padahal kalau kita berpikir dingin, jangan jauh-jauh ke kedai kopi. Kita gedor saja rumah tersebut. Tapi namanya orang takut, pikiran itu tidak sampai ke sana. Jadi akhirnya kita sampai di depan kedai kopi itu. Nah sampai di dekat kedai kopi, kulihat di depan itu sudah tidak ada orang yang nongkrong. Hanya pemilik dan pelayannya yang seperti membersihkan meja-meja di luar. Melihat kita berlarian ke dalam, si pemilik itu nanya, pada kenapa?
Tapi saat itu, aku dan si bule tidak bisa menjawab sama sekali. Kita masih trauma, masih shock. Jadi kita hanya diam. Si pemilik tersebut menghampiri. Kalian kenapa? Dikejar gangster? Atau kenapa? Woi, woi, jawab woi. Aku hanya menggeleng saat itu. Pak, pesan minum lagi pak. Oh ya udah dibikinin deh. Nah, kami memilih untuk duduk di luar saat itu. Si bule tampak tangannya ini masih gemetar. Dia masih belum menguasai keadaan. Ya sebenarnya aku sendiri juga saat itu belum terlalu menguasai keadaan. Tapi aku coba untuk tekan rasa ketakutan tersebut. Nah setelah minuman datang, si pemilik itu sepertinya tidak mau bertanya lebih lanjut. Dia memilih untuk membersihkan dan kembali ke dalam. Ada mungkin sekitar 10 menitan, si bule langsung minum air tersebut. Nah setelah minum, si bule lalu menatap ke arahku. Bro, kita baliknya gimana? Itu pocong masih ada di situ nggak? Udah Le, tenang aja. Kita nyari barengan aja, siapa tahu ada yang pulang ke arah sana. Kalau setauku biasanya, nanti kan jam 1 mau ke jam 2, itu kan ada yang ronda biasanya ngeliling. Nah kita nebeng aja sama bareng bapak-bapak itu. Ya biar nggak terlalu takut. Nah si bule ini hanya mengangguk. Di situ aku coba alihkan obrolan ke hal-hal yang lain supaya si bule dan aku sendiri bisa melupakan kejadian tersebut sambil menikmati minuman itu. Beberapa lama kulihat orang-orang yang nongkrong di dalam mulai pada bubar. Jadi yang tersisa di sana hanya ada aku sendiri. Padahal biasanya saat malam minggu itu sampai pukul 3 itu masih rame. Nah kali ini kok sepi banget gitu kan. Si pemilik itu setelah membersihkan dia lalu menghampiri ke arah kami. Nah aku coba basa-basi tanya kepada pemilik itu. Bang, kok udah pada sepi biasanya masih rame? Iya nggak tahu. Saya juga bentar lagi mau ditutup. Soalnya istri lagi nggak enak badan di rumah. Oh, ya udah tuh Mang. Saya juga mau pamit lah kalau kayak gitu mah. Maaf ya. Nanti besok-besok main lagi. Kalau istri udah normal mah, saya juga buka nyampe jam 3 lagi dah. Ucap si Mamang tersebut. Kulihat jam saat itu baru menunjukkan pukul 12 lebih yang mendekati setengah satuan. Aku menatap ke arah si bule. Si bule tampak mulai cemas kembali. Di situ setelah membayar, kita masih duduk di depan. Sampai si pemilik kedai kopi tersebut menutup warungnya. Karena posisinya meja di luar itu tidak terhalang oleh pagar atau apapun. Aku sempat bilang kepada pemilik kedai kopi itu, "Bang, kita nebeng dulu ya, diam di sini sambil nunggu yang ronda lewat." "Oh ya udah santai aja, Kang." Nah, mereka pun berlalu. Posisinya hanya ada kami berdua di sana. Aku menatap ke arah bule dengan perasaan cemas juga. "Lek, gimana?" "Gak tahu bro, gua mau balik takut. Kalau pulang ke rumah, gua tambah kejauhan lagi ya muternya. Ya udah kita tunggu aja dulu." Nah, pandangan kita saat itu melihat ke arah gang yang menuju ke arah rumahku. Dan di situ aku seperti melihat ada sekilas bayangan putih, tapi dia seakan hanya lewat saja, seperti melompat ke ujung gang lagi. Lebar gang itu sebenarnya cuma 2 meteran. Jadi kalau ada sebuah bayangan mungkin terlihat seperti lompat, jadi 2 kali lompatan. Loh, itu apaan? Aku menatap ke arah tersebut. Nah si bule tiba-tiba mencengkram pundakku. Karena posisinya kan aku bersampingan nih sama si bule. Lek, kamu kenapa Lek? Tiba-tiba dia langsung menundukkan kepalanya. Tangannya mulai gemetar. Bro, tuh kayaknya pocong tadi bro. Aku coba memastikan pandanganku. Tapi kali ini aku tidak melihat bayangan yang melompat tersebut. Gak ada Lek, kita pindah aja Lek, nyari tempat ramai Lek. Aku coba narik si bule saat itu supaya meninggalkan tempat tersebut. Ya nyari ada teman supaya tidak terlalu sepi. Dan saat kita turun dari kedai kopi tersebut, tiba-tiba
Aku mendengar suara tawa yang menyeramkan. Posisinya itu tepat di belakang kami. Di belakang, tepat seperti berada di luar kedai kopi. Aku menoleh saat itu, menoleh ke arah kedai kopi itu. Dan saat aku menoleh, di situ terlihat sosok pocong itu sedang duduk di bangku yang kami duduki tadi. Dan kali ini karena cahaya dari kedai kopi itu benar-benar jelas terlihat wajahnya yang hitam, matanya yang putih, dan tubuhnya yang berbalut kain kapan itu menatap ke arah kami. Tiba-tiba dia bangkit dari kursi seakan ingin mengikuti. Saat itu karena panik, aku langsung berlari masuk kembali ke gang yang menuju ke rumahku. Posisinya saat itu si bule terus mengikutiku dari belakang. Aku tidak peduli saat itu, karena aku pikir pocong itu ada di warung kopi. Pasti dia tidak ada di hadapan kami nanti di rumah kosong itu. Kami terus berlari hingga akhirnya kita sudah dekat ke arah rumah kosong itu. Kami tidak peduli, tidak menghentikan langkah saat itu. Terdengar si bule juga sudah ngos-ngosan napasnya. Tapi aku paksa supaya kita bisa melewati rumah kosong tersebut. Dan setelah melewati rumah kosong itu, mudah-mudahan pocong itu sudah benar-benar sirna. Namun ternyata dugaan kami salah saat itu. Saat kita hendak sampai di rumah kosong tersebut, tepat di gerbang depannya, tiba-tiba di depan kami itu terlihat ada sebuah kepulan asap. Entah asap dari mana. Bodohnya aku dan si bule, kami malah berhenti. Seakan terhipnotis dan malah menghentikan langkah kami. Dan beberapa lama kemudian dari kepulan asap tersebut muncul sosok pocong itu. Dan kali ini posisinya kulihat kakinya ini tidak menapak di tanah. Dia melayang mungkin 1 jengkalan dari tanah. Di situ sudah kita benar-benar bingung. Mau kemana lagi? Karena pocong ini seakan mengikuti kami. Aduh. Di situ kami hanya terduduk dan akhirnya aku berteriak saat itu meminta tolong. Sambil menutup mata, si bule juga sepertinya dia mengikutiku. Dia menutup matanya sambil berteriak. Alhamdulillahnya saat itu suaraku berhasil keluar. Ada mungkin sekitar 1 sampai 1,5 menit dengan situasi seperti itu, aku juga berteriak tidak berhenti-henti. Hingga akhirnya aku dengar ada suara ramai-ramai di belakang, seperti suara orang yang berlari menghampiri kami. Dan setelah itu, aku merasa ada seseorang yang menepuk pundak kami. Di situ aku mulai melirik ke belakang. Saat aku melirik ke belakang, ternyata itu tampak seperti bapak-bapak yang ronda. Dan kulihat juga rumah-rumah yang tak jauh dari rumah kosong tersebut, orangnya seperti pada keluar. Ya mungkin mendengar suara teriakan kami itu. Di situ kita masih belum bisa berbicara. Yang ronda tersebut hafal denganku. Nah, mereka lalu berjalan dan membawaku ke rumah. Aku dan si bule hanya diam saat itu, tidak bisa berbicara sama sekali. Namun sepertinya orang-orang yang ronda dan para tetangga yang dekat rumah kosong tersebut, mereka sepertinya sudah menduga apa yang terjadi dengan kami. Karena dari raut wajah dan responnya tampak tidak aneh. Sesampainya di depan rumah, para warga itu lalu mengetok pintu. Aku dan si bule hanya diam. Saat bapakku yang membuka, bapakku sedikit kaget. Kok banyak orang? Sedangkan aku dan si bule hanya terdiam. Bapakku sempat salah sangka. Khawatirnya aku malah mau berbuat kejahatan saat itu. Nah, saat dijelaskan oleh para ronda bahwa aku ditemukan di depan rumah kosong tersebut karena teriak-teriak ketakutan. Bapakku seperti paham. Dan setelah itu mengucapkan terima kasih dan maaf kepada para ronda yang sudah mengantarkan kami. Aku dan si bule saat itu mengucapkan terima kasih juga. Nah, setelah masuk, Bapak lalu bilang kepadaku, "Kamu cuci kaki dulu, terus cuci muka, baru kesini lagi." Setelah mencuci muka dan cuci kaki, aku duduk di ruang tengah bersama Bapak, termasuk sama si bule. Nah, di situ Bapak bilang, "Kamu kalau bisa
jangan langsung tidur. Kalau bisa sholat dulu, terus doa, biar gak diganggu sosok tersebut. Ya, kalau ada apa-apa, cepet bangunin bapak. Ujar bapakku seperti itu. Mendengar ucapan bapak seperti itu, aku malah tambah takut kan. Apa sosok itu akan datang kembali atau bagaimana? Aku masuk kamar saat itu. Namun saat akan wudhu kembali ke kamar mandi, ada perasaan takut. Jadi aku urunkan saat itu. Si bule sepertinya berusaha untuk tidur. Ya, aku ingin mengikuti saran orang tuaku saat itu. Tapi karena takut wudhu, ya udahlah. Aku pikir aku tidur saja sama si bule. Oh, pocong itu tidak akan datang lagi kali. Pikirku seperti itu. Namun ternyata dugaan kami salah. Memang saat itu pocong tersebut tidak datang langsung, tapi tepat di dalam mimpi kami. Posisinya saat itu aku tidur dan tak lama kemudian sepertinya aku bermimpi. Posisinya aku di mimpi itu berada tepat di halaman rumah itu, di bawah pohon mangga yang biasa aku ambil di waktu kecil. Di dekat pohon mangga itu situasinya gelap, benar-benar gelap, sangat mencekam. Entah kenapa aku bisa berada di situ. Aku sangat ketakutan. Dan tiba-tiba aku lihat pintu rumah besar itu seperti terbuka. Dan dari rumah besar itu aku melihat keluar dari raut wajah dan postur tubuhnya. Kulihat itu orang tua, tapi badannya benar-benar kering. Jalannya juga hampir mirip seperti mayat hidup. Aku sangat ketakutan saat itu. Aku melihat ke arah sana. Dan anehnya saat itu, lampu yang berada di rumah kosong itu menyala semua. Jadi terang. Dan di belakang orang itu kulihat sosok pocong tersebut mengikuti. Dia melompat, lompat. Dan tepat di ujung pilar, orang tua itu melihat ke arahku. Terlihat tatapannya benar-benar tajam. Benar-benar tajam. Termasuk pocong tersebut. Dan tak berapa lama kemudian, aku langsung terbangun. Aku terbangun karena takut. Saat aku bangun, posisi si bule yang berada di sampingku pun bangun. Kami berdua ngos-ngosan saat itu karena merasa mimpi buruk. Aku lihat kepada si bule. "Lek, aku mimpi pocong tadi, Lek." Si bule hanya mengaku juga. Setelah itu, aku lihat ke arah jam. Jam menunjukkan pukul 4 saat itu. Nah, posisi bapakku sepertinya sudah mau berangkat ke masjid. Karena terlihat di ruang tengah ada suara-suara. Karena merasa bapak sudah bangun, aku memilih untuk tidur lagi. Aku dan si bule tidur kembali. Nah, saat tidur di situ aku malah bermimpi lagi. Dan kali ini kalian bisa bayangkan mimpiku seperti apa. Aku berada tepat di dekat sebuah gundukan tanah. Aku merasa asing tadi mana, kan aku yakin gundukan tanah itu seperti kuburan. Tanpa batu nisan, hanya di ujung gundukan tanah tersebut terlihat ada sebuah batu yang seperti menjadi penanda. Jadi penanda bahwa ini seperti kuburan. Aku yang merasa bangun di tempat tersebut karena mimpi itu seperti benar-benar nyata. Aku kaget. Dan saat aku hendak bangun, bayangkan bajuku itu ditarik oleh sebuah tangan, langsung menempel kembali di tanah. Dan tepat di depan wajahku, tanah dari gundukan itu tiba-tiba ambrol ke bawah, berbentuk lingkaran. Dan dari situ kulihat sosok pocong itu wajahnya nongol di situ. Aku benar-benar ketakutan. Mulutnya menganga. Itu yang lebih mengerikannya. Mulutnya ini menganga benar-benar lebar, seakan seperti ular.
Kalau aku bisa bayangkan mulutnya itu sepertinya bisa menelanku. Aku coba meronta-ronta, tapi tangan yang memegangi tubuhku ini sangat kuat. Di situ aku berteriak, "Tolong, tolong, tolong." Hingga tak berapa lama, aku merasa ada sebuah pukulan di pipiku. Itu benar-benar terasa nyata. Hingga akhirnya aku membuka mata. Dan saat membuka mata, ternyata itu bapakku yang membangunkanku. Si bule juga tampak ngos-ngosan saat itu. Loh, tapi si bule posisinya belum bangun. Dia berteriak-teriak, "Tolong, tolong." Bergegas aku goyang-goyangkan tubuh si bule. Dan si bule pun tak berapa lama dia bangun. Tampak shock. Bapakku langsung menatap ke arahku. "Kamu semalam gak ngikutin saran bapak ya?" Iya pak. Satria, takut pak mau wudhunya." Alah, kamu sama kayak gitu aja takut. Udah sekarang kamar mandi sana, mandi, ucap bapakku. Nah, aku bangun, si bule pun bangun. Kami membersihkan diri. Dan setelah mandi, kami lanjut sarapan. Setelah sarapan, si bule pamit ingin pulang karena dia merasa katanya badannya kurang enak. Aku juga saat itu memang tidak ada kegiatan yang lain. Aku habiskan diri di kamar. Namun saat siang aku tertidur, aku malah bermimpi yang sama. Mimpi dikejar-kejar pocong. Aku benar-benar ketakutan saat itu. Bahkan seakan aku tidak mau tidur karena pocong itu seperti muncul kembali di mimpi. Aku belum menceritakan kejadian itu kepada bapak. Hingga malam pun tiba. Tepat pada pukul 9, aku mendapatkan kabar dari si bule. Si bule mengabariku lewat HP saat itu. Isinya seperti ini. "Bro, aku takut tadi aku dengar kayak ada suara orang yang menggeram. Persis banget seperti suara di kedai kopi. Aku gak mau ngeliat bu. Suaranya ini seperti berada di pinggir kamarku. Aku takut pocong itu terus ngikutin." Posisi rumah si bule memang di sebelahnya itu ada sebuah lahan kosong. Jadi dekat sekali dengan lahan kosong. Nah aku balas kan chatting si bule. "Udah le, mungkin itu hewan atau kucing kali lagi kawin. Udah gak usah parno." Ucapku coba menenangkan. Padahal aku sendiri mulai ketakutan. Karena saat tadi siang pun aku bermimpi pocong itu lagi. Nah si bule membalas chatting lagi. "Bro, aku benar-benar takut asli. Tadi siang aku tidur malah mimpi pocong juga." Nah mendengar chatting si bule seperti itu, di situ pikiranku mulai sama. Loh, kok ini pocong malah ganggu kami terus? Apa yang salah? Di situ aku coba ngingat-ngingat. Apa ada kata yang salah ataupun apa ya? Dan di situ aku baru ingat. Saat hendak berjalan ke arah rumah kosong itu, aku sempat bilang kalau di dalamnya banyak hantunya. Siapa yang mau juga masuk atau tinggal di rumah tersebut? Apa kata-kataku ada yang salah seperti itu? Aku mulai khawatir. Dan saat di tengah kekhawatiran seperti itu, tiba-tiba aku mulai mencium ada aroma tidak sedap. Aku langsung celangak-celinguk saat itu. Aku coba cari sumber bau tersebut. Dan saat aku cari, ternyata sumber bau tersebut seperti berasal dari lemari bajuku. Aku tidak berani untuk membuka. Aku lompat langsung keluar. Di luar, di ruang tengah, Bapak masih nonton TV. Di situ aku langsung mampiri Bapak. Bapak melihat ke arahku. "Kamu kenapa?" Di situ aku masih celengak-celinguk kan. "Pak, aku takut pak." Bapak mulai menatap tajam ke arahku. Beberapa lama kemudian, aku pun menceritakan kejadian yang aku alami semuanya. Sampai kejadian tadi siang, aku bermimpi pocong tersebut. Bahkan yang dialami oleh si bule. Di situ Bapak mulai menghela napas panjang. "Ya sekarang kamu banyak-banyak berdoa sajalah.
Kalau misalnya pocong itu masih ganggu, ya Bapak juga sebenarnya bingung sebabnya kenapa. Kalau dari ucapan seperti itu, ya mungkin bisa jadi juga. Tapi mudah-mudahanlah gak ganggu lagi, ucap Bapak seperti itu. Dan dia bilang, kalau misalnya aku takut, aku tidur saja sama adikku. Adikku itu usianya masih sekitar 14 tahunan. Dia memang tidur sendirian di kamar paling ujung, di dekat dapur. Sedangkan kamarku sendiri berada paling depan. Nah, aku bilang kepada adikku, supaya dia tidur bersama aku di kamar. Nah, adikku malah meledek. Karena posisinya kan aku udah gede, malah ketakutan seperti itu. Tapi aku bilang masa bodoh lah mau bilang seperti apa. Karena nyatanya aku benar-benar ketakutan. Malam itu, adikku tidur di sana. Posisi aku sendiri belum bisa tidur sama sekali. Aku masih ketakutan. Entah apa yang terjadi kalau aku tidur. Bisa-bisa sosok pocong itu muncul kembali di mimpi. Aku benar-benar ketakutan. Hingga tak terasa jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Adikku di sebelah dia sudah tidur nyenyak. Dan tak berapa lama kemudian, aku mulai mendengar suara. Suara ini seperti suara geraman, tapi pelan. Suaranya hampir mirip seperti ini. Aku mulai celangak-celinguk. Posisi kamar juga saat itu lampunya tidak mati. Karena sudah mulai takut, aku masuk saja ke dalam selimut. Di selimut, aku coba berdoa dengan doa yang aku bisa supaya sosok itu benar-benar menghilang dan tidak mengganggu kami. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Di situ aku mulai mencium aroma bau busuk yang cukup menyengat di dalam kamar. Tapi aku tidak peduli. Aku tidak mau keluar dari selimut. Aku hanya diam di dalam selimut dengan rasa ketakutan yang luar biasa. Tidur pun saat itu aku tidak bisa. Bisa bayangkan kalian, dari jam 11 sampai pukul 3 aku didera ketakutan. Bau busuk tersebut barulah hilang mendekati waktu subuh. Aku sendiri tidak bisa tidur sama sekali karena benar-benar takut. Takut kalau pocong itu muncul di mimpi dan menteror. Aku sudah tidak mau melihat wajah seram dari pocong tersebut. Setelah azan subuh, barulah aku bisa tidur. Bahkan saat dibangunkan adik dan bapak, aku tidak bangun sama sekali. Aku bangun itu pada pukul 8. Aku merasakan badanku benar-benar berat saat itu, benar-benar berat. Nah, saat aku keluar dari kamar, bapak langsung menyuruhku menghampiriku. Nah, di situ bapak bilang, "Kamu hari ini nggak ada jadwal kuliah kan?" Aku hanya mengangguk. "Ya udah, nanti siang ikut bapak. Sekalian ajak teman kamu si bule." Aku hanya mengangguk dan setelah itu aku pergi ke kamar mandi. Dan setelah membersihkan diri, aku coba chatting si bule. Kamu ke rumah, bapakku nyuruh kita pergi ke sesuatu tempat." Nah, siang pun tiba. Si bule sudah datang. Nah, si bule saat itu kulihat dari wajahnya dia pun tidak bisa tidur sepertinya. Tapi dia belum bercerita karena di situ posisinya ada bapak. Bapak tidak banyak ngomong saat itu. Hanya bilang ikut dan kami pun berangkat bersama bapak menggunakan mobil. Entah kemana. Perjalanannya saat itu dari tempatku kurang lebih sekitar 1,5 jam. Nah, kita sampai ke sebuah tempat yang kulihat tampak seperti sebuah majelis. Dan ke dalamnya, di situ aku baru tahu kalau ternyata itu adalah pesantren. Aku dibawa ke situ. Kulihat bapak sepertinya akrab dengan orang-orang di sana. Dan kami lalu disuruh menunggu di suatu tempat. Tak berapa lama kemudian, muncullah sesosok orang menggunakan jubah putih dan janggutnya panjang. Dan ternyata sosok itu adalah seorang kiai dari pesantren tersebut. Dia adalah guru dari bapak sendiri. Dan dulunya bapak pernah pesantren di tempat tersebut. Aku pun baru tahu kalau bapak pernah pesantren. Karena bapak memang belum pernah cerita sama sekali.
Di situ kami berkenalan dan ngobrol basa-basi. Hingga akhirnya Bapak lalu membicarakan maksud tujuannya datang ke tempat tersebut. Bapak bilang kalau kami berdua itu diteror oleh pocong. Aku dan Satria hanya terdiam mendengar ucapan Bapak. Dan setelah itu Bapak lanjut bilang kalau sosok pocong yang ngejarnya ternyata tidak pernah bisa Bapak usir. Bahkan menurut Bapak, sosok pocong yang mengikuti kami itu seakan ingin membawa kami atau mencelakai kami. Di situ aku dan si Bulet kaget. Loh, kok bisa sampai segitunya? Pak Kiai tersebut sepertinya mulai memejamkan mata. Entah apa maksudnya kan saat itu. Dia hanya mengangguk-angguk. Dan setelah itu bilang kepada kami, ya sudah, nanti malam ini kalian nginep aja dulu di sini. Nanti akan kita obati. Mudah-mudahan pocong itu bisa pergi. Di situ aku hanya menganggukkan. Malam itu aku dan si Bule menginap di tempat tersebut. Malam harinya, tepat pada pukul 9, kami berdua duduk di majelis. Pak Kiai tersebut duduk di hadapan kami. Di belakang kami ada sekitar 6 santrian, termasuk Bapak saat itu. Saat itu kulihat Pak Kiai mulai melantunkan ayat-ayat suci. Dan entah kenapa saat itu badanku terasa panas. Benar-benar panas. Seakan terbakar. Dan tak berapa lama kemudian aku mulai merasakan aku mulai berkunang-kunang. Dan setelah itu aku langsung tak sadarkan diri. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Namun yang pasti saat aku tersadar, badanku terasa sakit semua. Benar-benar sakit dan sangat lemah saat itu. Dan si Bule pun terlihat tergeletak di sampingku. Entah apa yang terjadi. Namun kulihat Bapak tampak berkeringat. Keringatnya ini cukup deras. Begitu juga dengan santri yang lain. Seperti berada di dekat kami. Tampaknya mereka habis memegangi kami. Melihat aku terbangun, mereka mulai bersyukur. Tak lama kemudian, si Bule pun bangun. Di situ Pak Kiai mulai berdoa melantunkan hamdalah, sepertinya bersyukur semuanya telah selesai dan telah hilang. Loh, di situ aku bingung sebenarnya apa sih yang terjadi. Nah, di situ setelah cukup tenang, kita disuruh istirahat dulu malam itu. Pagi harinya, aku masih penasaran dengan apa yang terjadi. Aku coba tanyakan kepada bapakku. Nah, pagi harinya, Bapak bercerita. Kalau sebenarnya saat malam hari aku pulang diantarkan ronda tersebut, Bapak melihat pocong itu sepertinya mengikuti. Bapak sempat usir. Tapi kenapa pocong ini balik lagi? Dan pocong ini di belakangnya itu ada sosok lagi yang mengikuti pocong tersebut. Dan sosok itu seperti mengeluarkan aura yang benar-benar negatif, kata Bapak. Dan setelah itu Bapak coba untuk usir, namun kali ini tidak bisa, malah marah. Jadi seakan ingin membawaku untuk pergi bersama mereka. Bapak berusaha untuk menghalaunya. Bahkan menurut Bapak juga sempat memagari si Bule ini. Tapi nyatanya di sana jebol juga, kata Bapak. Aku tidak mengerti maksud memagarinya seperti apa. Jadi saat itu Bapak putuskan untuk membawa kami berdua ke sini. Jadi pas di sini, saat Pak Kiai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran, di situ aku dan si Bule mulai kerasukan. Bahkan si Bule sendiri itu tampak seperti pocong. Tangannya langsung dikededakan, dia melompat-lompat. Para santri yang di belakang memegangi si Bule itu hampir tidak kuat. 2 orang memegangi itu sampai terpental. Tenaganya benar-benar besar. Nah, aku sendiri tampak seperti seorang kakek tua. Aku menunjuk-nunjuk kiai tersebut menggunakan bahasa Sunda yang kasar. Benar-benar kasar saat itu. Bapak coba memegang, Bapak malah ditampar.
sampai terbanting sekaligus saat itu. Namun Pak Kiai tersebut terus saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Lama-kelamaan sosok yang memasukiku dan memasuki si bule mulai meronta-ronta, menjerit-jerit minta ampun. Tapi Pak Kiai tidak bilang menyuruh apa-apa, terus saja melantunkan ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya aku dan si bule menjerit panjang dan setelah itu langsung tergeletak. Dan kata Pak Kiainya, sosok tersebut telah terbakar dengan mujizat dari ayat suci Al-Quran. Di situ aku masih sempat bingung. Kenapa sosok itu mengejar kami? Apa yang salah? Jadi menurut Bapak, dulu rumah tersebut atau pemilik rumah itu disinyalir mempunyai perjanjian dengan makhluk goib. Dan di situ barang siapa yang pernah makan atau mengambil barang-barang di dalam rumah kosong tersebut, itu akan diganggu. Di situ aku baru ingat, kalau dulu waktu kecil aku pernah mengambil buah-buah itu. Ya mungkin terakhir pada musim mangga kemarin. Tapi kok sebelum-sebelumnya tidak pernah diteror. Jadi Bapak bilang, kalau perjanjian itu sebenarnya muncul di tahun-tahun tertentu. Ya Bapak kurang paham pasnya di mana. Cuman bisa jadi sosok tersebut akan muncul meminta teman atau tumbal per 10 tahun, 15 tahun, atau mungkin 20 tahun. Bapak tidak tahu. Cuman yang pasti saat malam itu kamu lewat, sosok tersebut sedang sengaja mencari tumbal. Dan kamu sendiri pernah memakan apa yang ada di halaman rumah tersebut. Karena sosok itu sengaja. Karena bukan kamu saja. Beberapa tahun yang lalu, ya mungkin sekitar 15 tahun yang lalu, Bapak masih ingat, Bapak saat itu ya belum lama menikah dan baru pindah di sana. Bapak menceritakan kalau ada orang yang mendadak meninggal karena mengambil buah-buahan dari rumah itu. Tapi banyak orang yang tidak percaya dan mengaitkan kalau anak itu meninggal karena penyakit biasa. Padahal saat itu benar-benar janggal. Anak yang meninggal itu, dia dibuat trauma dulu, seakan melihat sesuatu yang tidak bisa lihat. Jadi dia di sekolahnya pun hampir dicap seperti orang gila, hingga akhirnya dia meninggal. Dan setelah itu orang ramai membicarakan, namun lama-kelamaan peristiwa tersebut dilupakan, hingga akhirnya kejadian lagi ke kamu. Padahal kan yang ngambil buah-buahan tersebut banyak, namun sepertinya sosok tersebut memilih siapa yang akan diajaknya. Makanya kalau mau kemana-mana kita berdoa, ditambah lagi jangan pernah mengambil yang bukan haknya. Walaupun kebun tersebut kebun kosong, minimal izin ke pemiliknya atau pengurusnya. Kalau nggak ada, jangan sama sekali. Aku hanya tertunduk saat itu. Ya padahal saat itu bukan hanya aku, banyak kan. Tapi kok aku yang dikejar sosok tersebut? Apa jangan-jangan karena ucapanku yang menantang? Di situ aku hanya terdiam. Yang penting semuanya sudah usai. Aku kembali pulang ke rumah. Si bule pun diantarkan oleh bapak pulang ke rumahnya. Saat itu aku merasa semuanya sudah selesai. Aku pun kuliah kembali. Namun saat aku menceritakan pengalamanku kepada teman di masa kuliah saat itu, malamnya sosok pocong ini suka muncul kembali di mimpi. Tapi memang tidak seseram awal. Namun tetap saja wajah hancurnya ini, wajah hitam gosong dengan mata putihnya ini, itu jelas-jelas terbayang. Aku masih tidak percaya saat itu kalau sosok itu masih ada. Nah, aku coba ceritakan kembali. Dan malamnya muncul kembali. Sampai pada tahun 2000-an, barulah aku tidak pernah mengalami mimpi dikejar sosok tersebut kembali. Karena mungkin aku sudah jauh meninggalkan kampung halamanku di Ciparai. Karena sekarang aku sudah bekerja di daerah Surabaya. Ya mungkin sosok itu tidak bisa mengikutiku jauh ke sini. Atau entah kemana lah. Ya pasti pengalaman itu benar-benar membekas kepada ingatanku.
Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya atau masih kurang enak didengar lah. Saya mohon maaf dan saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber termasuk para penonton yang tersetia mengikuti cerita dari channel Keramat Horor ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita-cerita yang dibawakan oleh channel Keramat Horor ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.